Universitas Pasundan Bandung. DKM Ulul Albab senantiasa memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan jamaah dengan melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sistem manajemen masjid dengan menerapkan standar sistem mutu ISO 9001/2015. Untuk itu, DKM Ulul Albab berkomitmen untuk 1. Mendukung dan mewujudkan visi dan misi Universitas Pasundan di bidang keislaman. 2. Memenuhi kebutuhan umat Islam di bidang pelayanan, peribadatan, dan dakwah. 3. Membangun komunikasi yang berkualitas kepada jamaah. 4. Melakukan pengembangan, peningkatan, dan perbaikan sistem manajemen masjid secara berkelanjutan. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kebutuhan sarana dan prasarana peribadatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan jamaah dan perkembangan teknologi. Kebijakan mutu ini disampaikan untuk dipahami oleh seluruh pengurus DKM Ulul Albab dan secara berkala akan dievaluasi agar senantiasa sesuai dengan visi dan misi DKM Ulul Albab Bandung 1 Juli 2019 Pelestri Hari Pride mengkomunikasikan ke semua anggotanya dengan seperti jadi untuk tahap informasi ke seluruh anggota ini, pertama kita melewati dari setiap koordinator yang ada di departemen DKM ini. Di departemen ini terdapat 5. Nah, jadi kelima departemen ini menginformasikan ke seluruh anggota-anggotanya. Terkait tentang visi dan misi pendidikan mutu tentunya harus ditunjang dengan isu internal dan eksternal berdasarkan hal tersebut. Itu sudah terdokumentasikan ya, isu eksternal sudah ada, sudah ada ya. Suka ditinjau berapa waktu jangka terkait evaluasi isu internal eksternalnya? Sudah ada peninjauan evaluasi? Kalau sampai sejauh ini sih masih lebih ke mungkin ke penginformasian saja. Ya, kalau untuk Pengusulan aja kan ya. pengevaluasian belum dilaksanakan juga belum keseluruhan. Untuk isu-isu kepentingan terkait pihak-pihak berkepentingan sudah ada? Sudah di bagian PIC. Sasaran untuk departemen sudah Sasaran mutu untuk departemen kami itu sudah. target, kemudian ada pencapaian realisasi belum ada yang diisi lagi. Pelaksanaan program di departemen pelayanan umat. Yang pertama pelaksanaan program departemen pelayanan umat 100%, keterlibatan 5%, kepuasan jamaah 95%. Pengukuran tingkat kepuasan jamaah dengan apa alat ukur? Ada misalnya atau wawancara, juga rencananya kepuasan jamaah. Kalau dari Enggak sih, bukan aktif. aspirasi, ya ada kotak aspirasi gitu. Oh, kotak aspirasi yang di situ. Jika ada perubahan tidak puas kayak gitu. Oh, tapi memang sudah jawabannya berarti sudah terstruktur ya, puas, tidak puas. Benar, memang nanti rencananya lewat media sosial. Di medsos sudah ada ya. Dan sistem wawancara ke keluarga internal DKM sih lebih banyak wawancara. Berarti tiap bulan dibuka 1 kali, Juli, Agustus, tiap bulan kan ya? Ini kan? Nah, itu kayak pencapaiannya ini 95%, pencapaian berapa persen kan? Pencapaian kepuasan maksudnya kan? Pencapaian kepuasan 2%. Berarti nanti ada alat bantu kuesioner dan alat hitung statistik berarti. Oke.
resiko dan peluang masing-masing sudah ada. Benar. Oke. Terkait laporan keuangan, catatan keuangan, penjualan keuangan. Jadi berarti kalau risiko peluang harusnya dari setiap nilai ini harusnya jadi turun ya. Yang misalnya S di sini harus jadi TS. Gitu ya. Yang signifikan kalau udah dievaluasi, udah dijalankan tindakan korektifnya, di sini hanya harus TS. Nah, itu berarti ada membuahkan hasil ketika ada korektif. Jangan sampai ada tindakan korektif tapi di sini poinnya masih sama. Dievaluasi di mana biasanya? Nanti rencananya akan dievaluasi setiap jangka waktu berapa lama? Dari rencana sih setiap 3 bulan 3 bulan ya. atau maksimal minimalnya di sebulan sekali ada. Untuk organisasi ini kan perlu ada pemeliharaan dan pengadaan infrastruktur. Ya, ada SOP-nya nggak terkait infrastruktur? Seperti pembelian juga boleh kalau memang itu terkait dengan infrastruktur. SOP apa yang terkait dengan infrastruktur di situ? belum ada tertulis di dalam SOP ya. Oh, SOP. Tapi memang kalau di luar data SOP ini memang sudah ada sih Bang. Dengan apa? Data. Data inventaris itu. Iya, data inventaris. Data inventaris. Ya ini aja salah satu dokumen aja. Masuk. Kalau memang yang SOP tidak ada, kalau memang sudah cukup dengan form aja. Kondisi bayi proses ini tidak data layanan umat. pelayanan umat menggunakan jumlah ini di piket atau semuanya oleh pelayanan umat. Apa yang membersihkan ada tempat duduk mungkin ini yang tanggung jawab siapa? Piket. Cara pengawasan dari terlaksana tidak terlaksana di mana di sini? Bahwa ini terlaksana. Apakah ini untuk tanggal 1 apa tanda tangan atau gimana? Sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan. Oh itu 1 itu dari tanggal setiap hari pelaksanaan. Untuk di checklist gitu. Iya. Oleh siapa? Checklistnya oleh tim langsung yang piket pada hari itu. Terus Berarti ini masuk ke tarif sarana prasarana infrastruktur ada ya. Untuk pengkaderan ini terkait tentang penggandaan sumber daya kan? Ada SOP-nya nggak untuk kaderisasi ini? SOP-nya ada. Biasanya dalam bentuk pertama rekrutmen, bentuknya ada pelaksanaan program anggota baru, nanti ada masa pembinaan KAIS dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Ada di mana SOP-nya? SOP-nya kebetulan ada di koordinator lagi belum bisa datang hari ini. Iya. Juga ada ya? Ada. Oke. Terkait pendokumentasian ini dikendalikan oleh siapa? Ada yang bertanggung jawab dari departemen mana untuk pendokumentasian? Dokumentasinya foto ini. Ya termasuk foto itu kan dokumentasi informasi dokumentasi itu ada foto ada dokumen ini dokumen juga itu yang bertanggung jawab siapa? Kalau untuk foto itu khusus ke bidang departemen syiar yang mengelola. Tapi kalau untuk data itu kembali lagi ke setiap koordinator di departemen. Ada langkah yang bisa dilakukan untuk mendekati pelanggan dalam hal ini umat
umat berarti ya. Iya, umat. Konsumen kita adalah umat. Komunikasi apa yang bisa dicatat? Yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan sebagai menjaga kepuasan pelanggan itu salah satunya. Kalau untuk kuesioner itu kan alat ukurnya. Nah, kalau untuk menjaga kepuasan pelanggan sendiri dengan cara berkomunikasi dalam bentuk seperti apa? Biasanya dengan mengambil momen dari pengadaan pelaksanaan iftar buka bersama di Senin dan Kamis. Oh iya. Juga dengan adanya acara kajian rutin umum. Ada kajian rutin umum yang dibuka secara umum, Ya. terus Ada juga program pembinaan bagi seluruh mahasiswa baru. mahasiswa. Ya. Evaluasi itu bisa dilakukan dengan hal apa? Bahwa komunikasi ini berjalan lancar atau tidak, bisa diukur nggak? Bahwa kita sudah berkomunikasi dengan baik dengan umat nih. Salah satu alat ukurnya apa? Alat ukurnya paling tinjauan langsung ke lihat lapangan situasi dan kondisinya, apakah nanti di tahap selanjutnya di pertemuan selanjutnya lebih meningkat atau tidak. Jadi menunggu respon Ya. selanjutnya ya. Atau bisa juga nanti dengan kuesioner yang itu tadi juga Ya. ketika misalnya keluhan menurun kan berarti komunikasi kita sudah salah satunya sudah bagus juga ya. Kemudian dari respon terhadap kegiatan selanjutnya juga bisa. Baik, untuk evaluasi kerja rapat tinjauan manajemen sudah dilakukan belum? Belum ya, belum. Berarti kalau RKM belum, auditnya gimana? Audit internal sudah dilakukan? Secara khusus tidak, tapi memang kalau misalkan secara personal suka dilakukan. Terus sih kalau untuk saat ini ke bagian dewan pengurus harian juga sekretaris. Tapi kalau di audit internal secara khusus belum ya? Belum. Hanya evaluasi rencananya rutin gitu ya. Mungkin setiap seminggu 1-2 kali. Jika ada ketidaksesuaian misalnya terkait tentang tadi sasaran mutu itu tidak sesuai, tidak tercapai target yang sudah kita tentukan, kira-kira langkahnya seperti apa? Dan selanjutnya diadakan rapat evaluasi Ya, setiap misalnya ada ada ketidaksesuaian atau nunggu rapat evaluasi rutinan yang 3 bulan kan? Kalau seringnya sih ya yang beres dari pelaksanaan itu. Jadi secara personal lagi balik lagi evaluasinya, bukan secara cakupan yang banyak. Kalau untuk cakupan yang banyak evaluasinya menunggu 1 minggu sekali. Jadi kalau memang ada ketidaksesuaian cakupan banyak itu dilihat dari apa? Dari jumlah yang hadir di rapat evaluasi tersebut. Tapi secara umum ketika ada ketidaksesuaian saat itu juga harus ditindak ya, seperti itu. Audit internal tentu kita belum dilakukan dan akan dilakukan gitu ya, yang memang masih dalam tahap penyusunan yang baru. Kemudian evaluasi dilakukan saat rutin juga ada, dan ketika tidak sesuai yang terjadi pada saat insidental. Iya. Kemudian jadi risiko peluang sudah ada, yang berorganisasi dikomunikasikan sudah ada, dokumen-dokumen SOP yang sudah ada apa aja? Yang SOP Sampai dari bidang DPH, dari pengurus sekretariat ada, terus bendahara ada, dari 5 departemen yang ada itu sudah ada. Cuma memang belum sepenuhnya tercakup di dalam tersebut. secara implementasi keseluruhan untuk ISO 9001/2015 ini gimana? Setelah dokumen yang sudah tersusun, kebijakan mutu sudah dibuat, kemudian diimplementasikan secara luas ke pengurus, kira-kira kalau kita ambil persentase berapa persen sudah terimplementasikan? Kemudian kendalanya apa kira-kira? kalau dapat diukur sih masih di kisaran rendah sih 30%. 30%. Kendalanya karena mungkin baru saja disosialisasikan. Iya. Dan belum sepenuhnya katakan sudah sempurna.
masih ada evaluasi dari tujuan. Karena masih baru kendala. Kira-kira ada langkah untuk memberikan koreksi terhadap kendala itu apa? Seperti apa yang akan dilakukan? Yang akan ditempuh? Biasanya lebih ke ini langsung tindakan koreksi revisi yang sudah tersebut secara langsung oleh personal ataupun secara lingkup yang untuk BPH ataupun lingkup BPH Ketika kendala itu terjadi, kita akan ada koreksi. Nah, yang 30% itu kita masih dalam tahap peningkatan. Ya. Kira-kira apakah yang 30% itu mempengaruhi kinerja pengurus menjadi lebih baik, atau yang dirasakan pengurus itu sama aja minta ISO ini? Kira-kira gimana? Peningkatan masih ada, Peningkatan dalam hal masih dia ya lebih peraturnya, dan setiap pengurus memiliki mungkin landasan sendiri dalam melakukan sesuatu, walaupun meskipun masih inilah dikatakan masih belum sempurna gitu. Tapi kalau diimplementasikan sangat bermanfaat. ya, berarti sudah terasa manfaatnya ya. Kalau 30% tadi sudah terasa, apalagi memang kalau ditingkatkan lebih dari 30%. Baik, terkait peningkatan tersebut kan ada berhubungan dengan sumber daya manusia pengurus itu sendiri. Sudah disusun belum kompetensi sumber daya manusia untuk pengurus? Kompetensi persyaratan tadi kan ada kaderisasi ya. Kaderisasi, apakah ada persyaratan khusus siapa yang masuk ke dalam pengurusan organisasi? sebenarnya ada dua faktor juga yang jadi penilaian. Pertama dari mulai terkait pengalamannya, juga dari tingkat bukan tapi dari hobi dan juga kemampuan gitu. Sudah didokumentasikan? Dokumentasi kan sudah dari SOP atau? kalau untuk di SMP belum, SOP belum. tapi di data yang sebelumnya sudah ada. Maksudnya apa itu? Form? Form. Jadi setiap departemen memiliki data-data setiap anggotanya. Formnya terkait dengan kompetensi. Ya. Untuk perubahan kan organisasi ini akan berkaitan langsung dengan kegiatan luar gitu ya. Stakeholder. Nah, untuk merespon perubahan eksternal, kira-kira apa yang dilakukan? Langkah-langkah apa? Bisa ada perubahan kebijakan, contohnya kalau misalnya ada rektorat terkait pengurusan. Biasanya kita memang selalu mengkomunikasikan update-update yang terbaru ke pihak petinggi. Seperti yang tadi itu ada contoh dari ketua dewan pusat selaku juga wakil rektor 1, dan juga pembina kita yaitu dari dekan-dekan setiap fakultas kampus di masing-masing. Jadi ada rencana, ada hal-hal yang siap untuk dilakukan untuk merespon perubahan eksternal. Jadi untuk menjadi kedinamisan organisasi. Semua dokumen yang tersimpan didokumentasikan dan disimpan. Tadi tanggung jawab utamanya adalah setiap pengurus ya, mungkin setiap departemen. Bukti bahwa departemen tersebut menyimpan dokumentasi jadi form, SOP atau kalau saya lagi di PAN ini ada departemen pelayanan umat, saya punya form daftar inventaris. Berarti kan harus punya list dokumen apa saja yang menjadi tanggung jawab saya. Nah itu sudah ada belum? Kemarin sempat ada rencananya pembuatan ada, tapi kayaknya belum Ya. Perlu ditambahkan. Di seharusnya memang Jadi yang daftar inventaris siapa nih yang bertanggung jawab? Sarana tadi yang tiket siapa yang bertanggung jawab ketika misalnya formnya sudah habis, itu kan berarti harus diganti dengan baru. Kemudian yang lama disimpan, itu siapa tanggung jawab. Kemudian nanti diverifikasi datanya kembali oleh siapa. Hal ini penting di ISO. Kalau prinsip ISO itu kan yang simpelnya catat yang dilakukan, lakukan yang dicatat. Seperti itu. Baik, ada beberapa hal mungkin yang harus ditingkatkan.
dan dilakukan seperti tadi terkait tentang informasi terdokumentasi beberapa SOP ya, terkait kaderisasi, kemudian ada audit internal tidak dilakukan karena memang belum lama ya, masih baru. Tapi nanti kalau udah audit internal ada dilanjutkan dengan rapat tinjauan. Adapun memang kalau penerapan ini nanti bertahap saja, tidak mungkin kalau memang kesulitan dalam pelaksanaan 100% kita bertahap. 30% itu sudah cukup, ditingkatkan lebih baik lagi dan nanti manfaatnya akan terasa. Nah, evaluasi yang dilakukan tiap rutin, baik 3 bulan sekali atau ketika ada ketidaksesuaian itu terus dilakukan, terus dievaluasi. Jangan sampai kesalahan kecil minor kalau dilakukan terus menerus nanti jadi mayor.